Terkunci di kamarku, aku mengulangi kata-kata Kilian, menciptakan kembali kemarahanku. Dia kelihatannya berpikir aku berusaha membela kehormatan keluargaku sampai mati, tapi aku hanya mencoba menegaskan bahwa aku tidak bersalah dalam situasi di mana tak seorang pun akan mempercayaiku. Kamu pria yang jahat, apakah menurutmu menjadi tampan, bugar, dan seksi adalah segalanya? Memikirkannya saja membuatku ingin bertemu denganmu lagi. Brengsek. Aku benci dunia ini. Aku ingin membenci Kilian, tapi aku tidak bisa jika memikirkan wajah dan tubuhnya. Siapa bilang pernikahan berdasarkan penampilan tidak akan bertahan? Aku bisa tetap menikah selama 15 tahun dan masih menganggapnya tampan. Bahkan ketika kami sedang bertengkar, saat aku melihat wajahnya, itu meredakan amarahku. Tapi dalam situasi ini, di mana suamiku yang tampan tidak punya niat untuk menenangkanku, wajar kan jika aku merasa marah dan kesal? Meninju bantalku dengan frustasi, aku menghela napas berat dan mengusap wajahku dengan kedua tangan. Hidup ini menyebalkan, tapi kehidupanku sebelumnya lebih buruk dari ini. Aku selalu bangkrut, punya saudara laki-laki yang datang dan mencuri uang kapanpun dia bisa, badan yang selalu sakit, mantan pacar yang selingkuh, dan rekan kerja yang meremehkanku. Selama 28 tahun aku hidup, ada satu kenangan dari kehidupanku sebelumnya yang membuatku tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Itu terjadi ketika aku berbagi kamar rumah sakit dengan pasien leukemia lain seusiaku. Pada hari aku mengetahui bahwa sumsum tulang kakakku cocok untukku, aku berbaring sendirian di tempat tidur dan menangis. Itu bukan karena kegembiraan. Oh tidak, itu akan sangat menyakitkan. Pergilah ke neraka. Aku menangis karena terus-menerus mendengar suara kakakku di kepalaku yang menyuruhku mati tanpa ragu. Pada saat itu, sebuah suara yang sepertinya bisa padam kapan saja memanggilku. Hei, apa kamu kesakitan? Aku terisak dan berbalik untuk melihat seorang gadis seusiaku tanpa rambut di kepalanya. Pipinya cekung dan dia pucat seperti baru saja dilumuri lapisan tepung. Tapi sejauh yang ku ketahui, dia adalah anak yang cantik. Aku menggelengkan kepalaku. Dia datang ke sisiku, mendorong rak infus ke samping dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lalu, kenapa kamu menangis terus? Maaf jika aku berisik. Tidak apa-apa, aku juga banyak menangis. Apakah karena kamu juga takut mati? Pada saat itu, entah kenapa dia merasa tidak nyaman. Aku lebih baik mati. Ayah dan ibuku mengira aku hanyalah pengganggu. Dan ketika aku mengetahui bahwa sumsum tulang kakakku cocok untukku, dia malah menyuruhku mati. Entah kenapa aku menceritakan kisah itu pada anak yang bahkan tidak ku kenal. Dan aku tidak tahu mengapa aku mengatakan sesuatu yang begitu kurang ajar di kamar rumah sakit leukemia, di mana bayang-bayang kematian selalu membayangi. Dia duduk di sampingku, memutar-mutar jarinya dalam diam untuk beberapa saat, lalu berkata dengan suara yang sangat kecil, "Kenapa kamu berbicara tentang mati ketika kamu bisa hidup?" Suaranya kecil sekali, dan aku menahan napas. Dia melanjutkan, "Karena jika kamu hidup, kamu dapat mengubah masa depan. Kamu mungkin tidak bahagia, tapi setidaknya kamu mendapatkan kesempatan. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan itu. Hari di mana aku meninggalkan ruangan rumah sakit ini adalah hari di mana aku mati. Dan jika aku mati, aku tidak akan mampu membalas ibu dan ayahku atas semua yang telah mereka lakukan untukku. Aku tidak akan dapat bertemu dengan teman-temanku lagi." Mata cantiknya berair. "Aku sangat iri padamu. Jika kamu bisa hidup, kamu harus hidup bagaimanapun caranya. Jangan menyerah begitu saja. Saya minta maaf. Yang bisa kulakukan hanyalah meminta maaf kepada seorang anak yang terlihat jauh lebih buruk dariku." Beberapa hari kemudian, aku mendapat transplantasi sumsum tulang. Namun ketika aku kembali ke kamar rumah sakit, ruangan itu masih sama dengan yang aku tempati sebelumnya. Hanya saja tempat tidur anak itu sudah diganti menjadi tempat tidur anak lain. Permisi, di mana anak yang tadi di sini?"
Ibuku mengerutkan alisnya dan menyikutku ke samping saat aku bertanya-tanya tentang keberadaan anak itu. Kamu tidak seharusnya menanyakan hal itu di sini. Baru saat itulah aku menyadarinya. Anak itu telah meninggalkan rumah sakit setelah lama dirawat. Aku bergidik mengingat suara anak itu. Aku baru menyadari betapa irinya dia terhadap transplantasi sumsum tulangku. Dan betapa sedihnya dia karena dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Dan sejak saat itu, aku tidak berbicara tentang kematian. Bahkan ketika aku dibanjiri pikiran tentang kematian, mau tak mau aku memikirkan anak itu. Aku mengatupkan gigiku, mengingat wajah seorang anak yang namanya tidak ku ketahui. Air mata terbentuk di sudut mataku, tapi aku segera menyekanya dengan lengan bajuku. Ayo, semangat! Aku belum memberikan yang terbaik. Aku masih punya kesempatan. Begitu aku merubah cara berpikirku, hidupku menjadi lebih santai. Masa percobaan adalah sebuah hukuman, tapi bagi orang rumahan sepertiku, itu hanyalah istirahat yang damai. Itu akan terjadi jika bukan karena kemunculan Kilian yang tidak terduga. Apakah kamu benar-benar harus datang pada jam segini? Aku tidak punya waktu luang. Karena dia kebetulan datang pada waktu makan, aku harus duduk di hadapannya untuk makan. Baiklah. Kamu pasti sibuk. Jadi apa yang membawamu ke sini hari ini? Dia tidak menjawab pertanyaanku, hanya menyobek rotinya dan mengambil sup. Dia pria yang sangat tampan, bahkan saat dia makan. Tapi aku memiringkan kepalaku dan secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak hormat. Kilian. Terlepas dari panggilanku, dia perlahan berdehem dan meminum anggur di mulutnya sebelum menjawab. Tidak sopan berbicara ketika ada makanan di mulutmu, bukan? Iya, itu benar. Dia terus makan tanpa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, aku tidak punya pilihan selain makan, dan itu adalah pilihan yang bijaksana. Aku berseru karena supnya begitu lezat, hingga aku lupa semua ucapan pedasku pada Kilian tadi. Koki keluarga Ludwig memang sangat hebat. Di keluarga Rigelhoff, mereka hanya memberiku sedikit makanan agar aku tetap bugar. Tapi karena ini adalah novel Rovan, bahkan setelah aku datang ke kediaman Ludwig dan makan sebanyak yang ku mau, aku tetap dalam kondisi yang baik. Kamu makan dengan baik. Ini benar-benar enak, jawabku, bahkan tanpa melihat ke arah Kilian. Sup daging sapi ini lebih penting daripada wajah tampannya saat ini. Daging sapinya yang empuk bisa dikunyah dengan lembut, dan kuah dengan aroma susu meledak di mulutku. Aku tidak tahu terbuat dari apa, tapi rasa saus kental yang manis dan membuat ketagihan sangat cocok dengan roti yang membosankan. Saat aku mulai menyesali sup yang hampir habis, Kilian dengan acuh tak acuh menyelipkan mangkuk kecil bertutup di depanku. Apa ini? Tanpa pikir panjang, aku membuka tutupnya dan menemukan lebih banyak sup. Ini porsi tambahan yang disiapkan untuk berjaga-jaga. Oh, ini... Bolehkah aku memakannya? Hah? Iya. Apakah kamu ingin kita membaginya? Tidak, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih untuk makanannya. Aku juga mengosongkan rebusan dari piring tambahan. Kilian memperhatikanku makan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya nafsu makanmu tidak berkurang sama sekali. Suasana menjadi sunyi untuk beberapa saat. Apakah moncong iblis akhirnya muncul? Kenapa tidak? Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus cemas sampai tidak nafsu makan? Saat ini aku sedang menyelidiki setiap kemungkinan lain yang mungkin dilalui dokumen tersebut. Seperti yang kamu katakan, Lizzie juga sedang diselidiki, dan kami tidak akan menganggap ini sepele hanya karena dia terlibat. Itu mengejutkan. Penyelidikannya adil sampai akhir, jadi jangan khawatir tentang keberpihakan. Oke. Aku tidak mendesaknya, tidak ingin berdebat dengannya. Dia duduk di sana dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi akhirnya, dia bangun tanpa berkata apa-apa. Aku akan kembali sekarang. Oke. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku duduk begitu dekat dengannya saat makan. Menurutku, itu membuat makanannya terasa lebih enak. Dan itu juga yang membuatnya merasa tidak enak ketika dia bilang dia harus pergi. Dia sepertinya memperlakukanku lebih seperti manusia dibandingkan sebelumnya.
Jadi aku menjadi lebih bersemangat. Setelah itu, tidak ada lagi hal lain yang bisa dilakukan kecuali menunggu waktu berlalu. Tentu saja, aku senang bisa berguling-guling di tempat tidur. Tetapi pada hari ketiga, aku mulai sedikit bosan. Kenapa aku tidak menekuni sebuah hobi? Ya, inilah saatnya. Aku selalu suka mengutak-atik dan mendekorasi di kehidupanku yang lalu. Tapi aku tidak pernah benar-benar melakukannya karena aku tidak punya uang atau waktu. Tapi sekarang kan berbeda. Apa yang harus aku mulai? Menyulam atau merajut? Aku bertanya-tanya dan aku memanggil Anna. Dialah satu-satunya orang yang dapat kupanggil dan ajak bicara saat ini. Anna, tahukah kamu hobi apa yang disukai wanita dari keluarga lain akhir-akhir ini? Biasanya menyulam atau melukis. Dan yang lebih aktif menunggang kuda. Apa ada hal lain yang menarik? Ana ragu-ragu pada pertanyaanku yang tak berdasar, lalu membuka mulutnya dengan hati-hati. Itu bukan hobi wanita bangsawan, tapi gadis biasa dari keluarga kaya bermain dengan boneka pangeran dan putri. Maksudmu mereka membuat boneka itu sendiri? Tidak, mereka membuat pakaian dari kain sisa untuk boneka kayu mereka. Dan beberapa gadis dari keluarga kaya membuatkan pakaian yang cukup mewah. Ini adalah hobi yang diizinkan oleh orang tua mereka karena itu baik untuk keterampilan menjahit. Apakah rasanya seperti mendandani boneka Barbie? Terdengar menyenangkan. Aku ingin mencobanya. Di mana aku bisa membeli boneka kayu? Anak-anak biasanya meminta ayah mereka untuk membuatnya. Tapi jika Anda ingin mencobanya, saya akan memesan pada pengrajinnya. Apakah ini cukup untuk sebuah boneka? Aku mengeluarkan 200.000 sena. Ini adalah sisa uang yang tidak kusimpan di berangkas. Aku mencoba menghilangkan stres, jadi mengeluarkan 200.000 sena tidak terasa sia-sia seperti sebelumnya. Atau mungkin selama ini aku sudah mulai terbiasa menjadi bangsawan. Tapi Anna hanya mengambil 50.000 sena. Uang sebanyak ini sudah cukup untuk memesan sepasang boneka pria dan wanita dari pengrajin yang terampil. Aku membelinya 150.000 sena sisanya dan berkata, kalau begitu, gunakan ini untuk membeli beberapa kain bagus untuk pakaian boneka dan beberapa peralatan menjahit, dan kamu boleh menyimpan sisanya. Tugas saya adalah melayani Anda, jadi saya tidak memerlukan bayaran. Apa kamu tidak mau menerima apapun dariku? Maaf, tidak, bukan seperti itu. Aku belum pernah melihat Anda begitu bingung sebelumnya. Lalu, apa yang membuatmu begitu gugup? Ini tidaklah cukup untuk menyuapmu, jadi anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih. Ana ragu-ragu sejenak, lalu menurutinya. Terima kasih, Nona. Aku tahu sejak awal bahwa Ana ada di sini untuk mengawasiku. Untuk itu, aku bersyukur dan selalu ingin membalasnya. Akan lebih menyedihkan lagi jika Ana pada akhirnya menolak ketulusanku. Dan malam itu, Anna membawakanku sebuah kotak berisi sepasang boneka kayu, sebuah cincin, serta berbagai macam kain dan kancing. Bagaimana mereka bisa melakukannya begitu cepat? Ada satu yang dibatalkan pesanannya. Beruntunglah Anda, yang ini dibuat dengan sangat baik. Aku mengharapkan sepotong kayu yang kokoh, tetapi yang mengejutkanku, itu adalah boneka ukiran kayu yang ramping dengan sambungan yang bisa digerakkan. Kerja bagus, Anna. Apakah Anda ingin saya membawakan desain untuk pakaian boneka itu? Hah? Bisakah kamu melakukan itu? Saya akan memberitahu kamar kerja dan mereka akan menggambarnya untuk Anda. Saya akan segera kembali. Anehnya, Anna menjadi lebih ramah. Apa itu benar-benar karena aku memberinya uang? Bagaimanapun, berkat Anna, aku bisa mulai membuat pakaian untuk bonekaku. Baru setelah aku mulai, aku menyadari bahwa aku tidak terlalu berbakat. Awalnya, aku kesal karena hasil jahitanku tidak seperti yang kukira. Bukannya akan ada orang yang menilaiku. Aku hanya mencoba bersenang-senang dengan membuang-buang uang dan waktu. Dan itulah kemewahan yang sesungguhnya. Ini agak merepotkan, namun aku sangat senang setiap kali sepotong kain berubah menjadi pakaian 3 dimensi. Ya, ini hobiku. Sesuatu yang membuatku senang, entah aku pandai atau tidak. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah memiliki ketenangan pikiran seperti ini.
Aku selalu terburu-buru, selalu berusaha efisien dengan waktuku. Ironisnya, baru sekarang ketika aku hidup di tubuh orang lain, aku merasa hidup sebagai diriku sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang mencariku sepanjang hari dan tidak ada hal lain yang dapat kulakukan, aku dapat mendandani boneka pria dan wanita tersebut dengan pakaian setelah 3 hari berturut-turut berdedikasi. Saat aku membalik pakaiannya, ternyata berantakan, lengkap dengan jahitan yang bengkok dan jahitan yang menonjol. Tapi tidak masalah, karena itu tidak terlihat dari luar. Cukup meyakinkan ya? Memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada orang lain di sekitar, aku memotong seutas benang kasar dan mulai menempelkannya ke kepala boneka itu. Aku tidak ingin mereka menjadi botak karena itu mengingatkanku pada masa-masa leukemiaku. Akhirnya, aku membalikan boneka-boneka itu sebentar, lalu membuatnya saling berhadapan. Karena sudah selesai, kalian bisa merayakannya dengan berciuman. Kedua boneka tak berwajah itu berdiri saling berhadapan dan berciuman dengan malu-malu. Aku tidak pernah bisa melakukannya, bahkan di pesta pernikahan. Tapi kalian bisa berciuman semau kalian. Aku meninggalkan boneka-boneka itu dalam pose itu dan menatapnya sebentar. Aku merasa sedikit kesepian, tapi menurutku lucu juga kalau aku begitu terobsesi dengan boneka. Aku sudah membuat pakaian untuk bonekaku. Mungkin aku harus mencoba menyulam.